Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bersua kembali di channel Hasan Saleh dalam pembahasan makalah yang bersambung yang berjudul kepuasan kerja dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Performa hasil produk yang elegan dengan fitur-fitur kemewahan yang menakjubkan menjadikan sang pembuat produk unggulan tersanjung dan berbangga diri dengan hasil produksinya. Dia lupa kalau dengan perjalanan waktu yang panjang akan bermunculan produk-produk unggulan yang lain yang mencoba mendominasi pasar konsumen yang memicu persaingan semakin ketat, sehingga menyebabkan sang pencipta produk tersadar dan harus segera mengambil langkah strategis dalam mengantisipasi persaingan yang semakin agresif di pasar bebas. Oleh karena itu, untuk memastikan hasil produk masih kuat bertahan di arena pasar bebas dan masih disenangi konsumen, maka perusahaan harus mengevaluasi hasil produk dengan menggunakan teori statistical process control atau SPC, yaitu memastikan hasil produk memenuhi standar dan kegiatan proses produksi yang mengikuti standar domestik dan standar internasional. Akibat persaingan di pasar bebas yang semakin ketat, serta kecerdasan dan kejelian pembeli memilah-milah produk yang berkualitas, menyebabkan perusahaan harus membuat produk barang dan jasa yang memiliki daya saing yang lebih unggul atau sekurang-kurangnya memiliki daya saing yang dapat bertahan di pasar, di mana akibat persaingan semakin ketat di pasar yang dipicu oleh berbagai macam produk unggulan yang bermunculan, serta kejelian dan kecerdasan pembeli memilah-milah produk barang dan jasa, ditambah lagi dengan kehadiran beberapa perusahaan yang bermodal besar yang membayangi dengan produk andalan yang memiliki keunggulan daya saing masing-masing, menyebabkan para staf perusahaan harus setiap hari melakukan rapat dengan para karyawan perusahaan untuk membahas berbagai pekerjaan dan berbagai produk serta mencari solusi dan mendayagunakan potensi apa saja yang dapat menunjang tercapainya hasil produksi, yang dapat menghasilkan produk berdaya saing yang berkualitas dan disukai konsumen, serta dapat mewujudkan hasil profit lebih banyak bagi perusahaan dan memperlihatkan gila pertumbuhan ekonomi yang semakin bergairah. Salah satu cara yang praktis dan gampang membuat produk barang dan jasa menjadi produk unggulan yang berdaya saing di pasar adalah dengan menjadikan semua karyawan merasa puas bekerja, dalam arti keseimbangan yang berturut antara nilai intensif yang diterima karyawan dengan persepsi atas jerih kerja sungguh-sungguh yang merefleksikan sikap positif dan sikap disiplin serta perilaku positif dalam bekerja yang mewujudkan hasil produksi perusahaan mempunyai nilai tambah yang tinggi dan memiliki daya saing di pasar. Keyakinan atas sikap dan perilaku serta kepuasan kerja adalah bagian dari titik tolak untuk mencapai tujuan, sebagaimana yang telah dinukil oleh Robbins 2007 sebagai berikut. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan terhadap objek individu atau peristiwa. Robbins 2007. Keputusan dari sikap yang terarah dan terencana yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan adalah bagian penting untuk kepuasan kerja yang mewujudkan tercapainya berbagai macam program yang direncanakan dalam organisasi industri dan memperkuat geliat pertumbuhan ekonomi dalam demokrasi ekonomi. Lalu keputusan seorang manajer untuk kepuasan kerja karyawan yang seharusnya mempertimbangkan kesadaran tentang kemampuan karyawan, perasaan karyawan, perilaku karyawan, kebutuhan karyawan, penghargaan karyawan, promosi karyawan yang adil tanpa membeda-bedakan siapapun, sehingga penilaian terhadap seorang manajer selalu positif. Sikap dan kepuasan kerja serta perilaku yang terkontrol dan terarah dengan baik terbukti bahwa telah termasuk bagian dari pendukung kemajuan suatu organisasi industri bila sikap dan kepuasan kerja serta perilaku terarah dan terkontrol. Sehingga dengan demikian pelatihan terhadap karyawan harus dilakukan oleh organisasi industri supaya karyawan mengetahui secara mendalam tentang apa itu sikap dan apa itu kepuasan kerja serta apa itu perilaku yang terarah dan terkontrol. Kemudian pelatihan dari awal sampai akhir tentu akan mengikuti aturan produk dan keselamatan kerja organisasi supaya ada keselarasan untuk mencapai tujuan organisasi industri dan mewujudkan kemandirian dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita harus akui bahwa apabila sikap dan perilaku yang terarah dan terkontrol menjauhi setiap insan karyawan dan selaras dengan organisasi industri, maka tujuan organisasi industri akan terwujud
dan kepuasan kerja karyawan akan terpenuhi dengan ketentuan organisasi industri memahami karyawan seutuhnya bahwa karyawan membutuhkan kepuasan kerja dalam arti keseimbangan yang virtual antara keinginannya diperoleh dengan persepsi atas nilai-nilai daripada kerja sungguh-sungguh karyawan dalam bekerja. Persepsi atas kenyataan kadang-kadang membentuk karakter sebagian karyawan yang merefleksikan loyalitas berlebih dalam bekerja, yang menyebabkan bekerja tanpa kenal lelah, yang hampir saja melupakan kepentingan pribadi. Seluruh waktu, jiwa, dan raga hanyalah untuk organisasi industri, lalu nilai intensif, keseriusan, dan keuletan kerja sebagai penghubung jalinan yang erat dan memperkokoh hubungan timbal balik antara keluarga, dan hanyalah untuk mendapatkan kepuasan dalam bekerja. Kemudian yang dimaksud dengan persepsi atas kenyataan di sini adalah salah satu anggapan yang berusaha mensugesti dirinya dalam bekerja supaya sungguh-sungguh bekerja tanpa kenal lelah, sehingga penilaian terhadap pribadi selalu dipandang positif dari atasan dan paling unggul dalam bekerja, yang menghasilkan kepuasan kerja yang berlebih di antara karyawan dalam bekerja, sehingga menyebabkan dirinya tersanjung dan sangat puas bekerja atas prestasi kerja yang dilakukan dalam kebutuhan bekerja yang berlebihan. Padahal seharusnya tidak perlu terlalu berlebihan mengorbankan jiwa dan raga dalam bekerja, sebab semua jenis pekerja mempunyai aturan yang telah dibuat perusahaan, bahkan dari pemerintah. Semua jenis pekerjaan sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia dan dalam Undang-Undang Perburuan Internasional. Cuma kadang-kadang ada saja di antara karyawan yang menunjukkan loyalitas berlebih kepada organisasi industri dengan melakukan pekerjaan terus-menerus tanpa istirahat. Padahal organisasi industri telah mengatur jam istirahat bagi karyawan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan kerja bersama, atau ada juga bentuk lain. Bahkan dari pemerintah telah membuat undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur jam istirahat dan mengatur semua kegiatan karyawan dan organisasi industri. Perilaku karyawan yang kadang-kadang menunda-nunda istirahat dalam bekerja disebabkan oleh keharusan menyelesaikan pekerjaan yang sudah direncanakan terlebih dahulu baru istirahat. Dan kadang-kadang juga dipengaruhi oleh persepsi atas kenyataan dan ingin mendapatkan kepuasan kerja yang berlebih dari organisasi industri. Yang dimaksud dengan persepsi atas kenyataan di sini adalah salah satu anggapan dalam tindakan bekerja yang harus dilakukan oleh sebagian karyawan untuk mensugesti dirinya supaya bekerja tanpa kenal lelah dalam bekerja dan terlalu sungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga penilaian dari atas selalu positif yang berlebihan dan hasil prestasi yang selalu berlebihan di antara karyawan yang menyebabkan dirinya tersanjung dan puas dalam bekerja atas prestasi yang didapatkannya. Kemudian kadang-kadang juga pemahaman tentang persepsi atas kenyataan dipahami sebagian karyawan sebagai suatu anggapan yang harus dilakukan dalam tindakan bekerja yang berlebihan bagi karyawan tertentu, sebab dia merasa ditakdirkan lahir tidak mempunyai harta warisan dari orang tua, atau boleh jadi harta warisan yang dimiliki sudah habis, sehingga karyawan tersebut harus selalu berusaha bekerja lebih keras dan selalu mensugesti dirinya supaya sedapat mungkin bekerja lebih keras dalam melakukan pekerjaan dan selalu memaksimalkan semangat dalam bekerja agar supaya penilaian dari atasan selalu menempati peringkat tertinggi yang menjadikan dirinya tersanjung. Padahal seharusnya tidak perlu terlalu memaksakan bekerja berlebihan, karena semua jenis pekerjaan sudah ada aturannya masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dalam Undang-Undang Perburuan Internasional. Saat-saat waktu istirahat seperti yang dimaksud tersebut di atas, seharusnya karyawan menyadari dan memposisikan kodrat kemanusiaan pada saat-saat tertentu. Manusia butuh istirahat untuk merelaksasi dan memulihkan kondisi tubuh sampai stabil, baru kembali lagi bekerja seperti biasanya. Kodrat kemanusiaan untuk kelangsungan kehidupan di dunia telah dibekali dengan segala macam kesempurnaan kelengkapan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mempertahankan jati diri sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, sebagai manusia harus mampu memikul segala beban kehidupan yang ditakdirkan atas dirinya, baik dalam hal melakukan pekerjaan dan sebagainya, maupun dalam hal yang berkenaan dengan spiritual, yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terpandang kesempurnaan sebagai makhluk termulia di muka bumi. Cuma keberlangsungan kehidupan manusia
keberlangsungan kehidupan manusia di sebagian belahan bumi yang lain telah banyak dibanjiri oleh masyarakat ekonomi lemah dan pengangguran serta kemiskinan yang disebabkan oleh banyaknya faktor. Di antaranya seperti faktor kepemimpinan, di mana pemimpin di sebagian belahan bumi dipimpin oleh pemimpin yang tidak amanah dan tidak ahli dalam menciptakan pembaruan sistem ketatanegaraan di berbagai bidang, sebagaimana telah diterangkan banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat atau kehancuran. Lalu lebih lanjut lagi, orang Badui bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat atau kehancuran. Al-Bukhari. Jadi akibat dari pemimpin yang menggerakkan sistem pemerintahan yang tidak amanah dan tidak ahli dalam mengurus pemerintahan serta tidak mampu menciptakan sistem pembaruan ketatanegaraan, maka pemimpin yang dimaksud tersebut tinggal menunggu kehancuran suatu kaum yang dipimpinnya, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya di atas. Oleh karena itu, di saat pemilihan pemimpin seharusnya menggunakan kecerdasan dan kejelian serta pengetahuan yang luas dalam menentukan pilihan yang tepat, apalagi menghadapi tantangan penambahan jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia di masa yang akan datang. Tentu suatu kepastian akan mengalami pertambahan jumlah penduduk yang semakin banyak lagi, yang berimbas nantinya kepada ledakan pengangguran dan kemiskinan kalau pemimpin tidak sanggup memberikan penghasilan yang nyata dan membuatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi. Untuk itu dirasa sangat penting kehadiran seorang pemimpin yang dapat mengkoordinir setiap orang untuk mendapatkan uang setiap bulan sebesar 4 juta rupiah per individu dalam rangka membantu masyarakat ekonomi maupun penanggulangi kemiskinan dan pengangguran sebagaimana telah dijelaskan secara terperinci pada sesi awal makalah ini. Sudah menjadi kenyataan bahwa bila pemimpin tidak mampu memanage negara dengan baik maupun tidak amanah dan tidak ahli dalam memimpin serta tidak mampu membuat sistem pembaharuan dalam ketatanegaraan di suatu bangsa dan negara yang berdaulat, maka apabila memimpin suatu negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, maka pemimpin tersebut akan mengalami kendala seperti membludaknya masyarakat ekonomi lemah serta pengangguran dan kemiskinan yang juga berimbas kepada bertambahnya anak yatim maupun anak yatim piatu dan pengemis banyak berkeliaran di jalan, yang menyebabkan timbulnya sanksi yang sangat keras dari Tuhan Yang Maha Esa apabila anak yatim maupun anak yatim piatu dan pengemis tidak bisa dipelihara dengan baik. Adapun ancaman Tuhan Yang Maha Esa yang sangat keras kepada orang yang menghardik anak yatim dan kepada orang yang tidak memberikan makan kepada orang miskin terdapat pada surat Al-Ma'un yang difirmankan Tuhan Yang Maha Esa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fasalikal ladzi yad'ul yatim wala yawuddu ala ta'amil miskin wawailul limusallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.